pada mahkotanya. Panjang daun tanaman ini kurang lebih dari 6 mm. Daun tanaman kelapa tersebut tersusun melingkar pada mahkota daunnya. Dan bunga dari tanaman kelapa. Pada persoalan bunga, tanaman kelapa adalah jenis tanaman yang berupa artinya bunga jantan dan bunga betina terletak pada satu malai dan satu mancing atau spadi. Klasifikasinya ialah bunga jantan terletak pada ujung malai, sedangkan bunga betina terletak pada dasar malai. Terus terdapat morfologi batang dari tanaman kelapa. Memiliki batang yang tumbuh bersamaan dengan daun. Batang tanaman kelapa ialah sejenis batang yang tidak berkambium sehingga tidak memiliki pertumbuhan sekunder. Buah kelapa dan bagiannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak, santan, dan dapat dikonsumsi langsung. Pertama ada daun. Daun genjer merupakan daun lengkap yaitu memiliki tangkai daun atau petiolus, buah daun atau pelepah daun, vagina, dan helaian daun atau letusan. Jumlah helaian pada tanaman genjer tumbuh pada kategori daun tunggal atau folium simple. Daun pada tanaman genjer tersusun dari tulang daun yang melengkung. Bagian tengah daun genjer melebar pada setiap helaian daun. Pada ujung helaian daun meruncing atau acuminatus. Bentuk helaian daun adalah tunggal, memiliki tangkai persegi, rose akar lunak, panjang sekitar 15-25 cm. Ujung helaian daun lonjong dan meruncing, sedangkan pangkalnya tumpul. Tepinya rata dengan panjang sekitar 5-50 cm dan lebar 4-25 cm dengan pertulangan sejajar berwarna hijau. Dan di sini ada juga morfologi dari batang genjer. Memiliki tanaman genjer adalah batang jelas yang mana batang tersebut dapat terlihat jelas. Pada batang tersebut termasuk dalam kategori batang basah atau herba karena batang ini mengandung air dan tidak memiliki kayu berwarna hijau. Bentuk pada batang genjer ialah bundar atau globusus yang tumbuh tegak atau erectus ke atas. Sini ada juga morfologi akar genjer. Tanaman akar genjer ini salah satu tumbuhan yang hidup di air. Maka genjer memiliki akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang. Akar tersebut sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerapan nutrisi dalam tanah. Ada juga bunga dari genjer. Termasuk pada bunga lengkap karena memiliki kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Pada tersebut tanaman ketiak daun. Bunga tersebut masuk bunga majemuk berbentuk seperti payung sebanyak 3-15 kuntum bunga. Morfologi batang. Bagian batangnya tanaman ini memiliki batang dengan bentuk yang bulat dengan ukuran kurang lebih 50 hingga 60 cm. Kemudian selain itu, batang tanaman ini memiliki warna keunguan hingga kehitaman dan juga kecoklatan, disertai dengan bulu halus. Walaupun begitu, kita tetap harus hati-hati karena bulu halus yang ada pada batang tanaman talas sedikit tajam sehingga bisa saja melukai lapisan. Morfologi akar, yaitu perlu kita ketahui bahwa akar dari tanaman ini ialah akar serabut dan bukan akar tunggang. Apabila kita melihatnya, morfologi dari akar tanaman talas ialah adventif dengan tumbuh tegak di dalam tanah dengan keadaan 10 hingga 20 cm atau bahkan bisa lebih kedalamannya. Morfologi dari daun talas. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman talas memang paling mudah dilihat dari daunnya karena ukuran yang lebar dan hampir menutupi seluruh tanaman. Daun talas memiliki bagian tepi rata disertai dengan pertulangan daun yang sangat jelas berwarna putih kotor atau putih kecoklatan. Selain itu, lebar daun talas kurang lebih 50-60 cm. Walaupun warnanya hijau muda hingga hijau tua, disertai dengan jenis daun tunggal, tangkai panjang berwarna kecoklatan, dan pangkal daun meruncing. Morfologi dari tanaman daun pandan. Daun tanaman ini memanjang seperti halnya daun tanaman salbei dan terlihat tersusun
secara roset yang rapat, dan pandan ini merupakan daun tunggal. Bentuk seperti memeluk batang, bentuknya yang sempit serta memanjang. Daunnya seperti pita, pada ujungnya meruncing dengan bagian tepi berduri-duri kecil tajam. Terkadang duri-duri tersebut terdapat pada bagian sisi punggung ibu tulangnya. Daunnya terlihat tersusun dalam sebuah garis spiral yang biasanya ada berjumlah 3. Tulang daun untuk pandan ini sejajar, panjang daun kira-kira sekitar 40-80 cm dengan lebar sekitar 3-5 cm dan mempunyai warna hijau kekuningan. Bagian tepi daun pandan ini merata, tapi ada juga beberapa varietas yang mempunyai bagian tepi daun yang bergerigi. Jika kita meremas, maka daun ini akan beraroma sangat wangi. Morfologi bunga dari pandan. Bunga tanaman daun pandan merupakan bunga majemuk, terlihat berbentuk bonggol dan mempunyai warna putih. Bunga pandan ini diketahui berkelamin tunggal dan biasanya terletak di bagian ujung batang ataupun dalam ketiak berbagai daun pelindung yang ukurannya besar dan seringkali juga berwarna. Yang pertama, morfologi akar tanaman palem. Akar dari tanaman ini tumbuh secara mendalam ke dalam tanah dan jumlahnya terus bertambah. Padat dan sistem akarnya yang sangat rapat sehingga dapat menjadi penopang dari batang palem. Bentuk akar palem yaitu silinder, tidak berserabut, tidak tumpul dan tidak terlalu bercabang. Kedua, ada morfologi batang tanaman palem. Morfologi batang tanaman ini umumnya tidak bercabang, tidak beruas dan tumbuh ke atas. Batang palem ini biasanya tumbuh sebagai batang tunggal seperti pohon kelapa. Tinggi dari batang bisa mencapai 5-20 meter. Batang palem membesar pada bagian bawah yang meramping pada bagian atas. 3. Morfologi daun tanaman palem. Tersusun menyirip dan majemuk, tangkai daunnya bisa dilengkapi dengan kelapa yang menyelimuti batang. Pada jenis palem tertentu, daunnya ditumbuhi dengan duri. Selain itu, ada juga daun palem yang memiliki morfologi unik dengan anak daun yang tumbuh melingkari ibu tangkai daun. Keempat, ada morfologi bunga tanaman palem. Memiliki bunga yang muda yang terlindung oleh seruduk muda yang ada dalam karangan di sisi mayang. Pada tangkai mayang tersimpan cairan manis dikenal dengan nira. Penyerbukan pada bunga palem terjadi di dalam karangan dan di mana proses penyerbukan ini dibantu oleh serangga kecil. Pada beberapa jenis palem, bunga biasanya berada pada tajuk daun. Yang kelima, ada morfologi buah tanaman palem. Memiliki ukuran yang cukup besar dengan variasi diameter berkisar sebesar 4 cm. Tangan dari buah palem ini umumnya bergelantung ke bawah dengan warna kecoklatan. Buah yang warna muda berwarna merah terang untuk yang sudah matang.